Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawina dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 2C. Di sini saya akan membacakan surah Asy-Syura ayat 1 sampai dengan ayat 7 beserta dengan hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya. Baiklah, langsung saja kita bacakan Quran surah Asy-Syura ayat 1 sampai dengan ayat 7 terlebih dahulu dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan menyebutkan hukum-hukum tajwid yang ada pada masing-masing ayat dari ayat 1 sampai dengan ayat 7 Quran surah Asy-Syura ini. Langsung saja kita mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain Sin Qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Shadaqallahul azim. Dan selanjutnya kita langsung ke penyebutan untuk hukum-hukum tajwid yang ada dalam Quran surah Asy-Syura ayat 1 sampai dengan ayat 7. Pada ayat pertama, untuk huruf H, ini hukumnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf, dan untuk huruf mim, itu hukumnya adalah mad lazim harfin musyba'. Lanjut ke huruf dzal. Huruf dzal yang mempunyai harokat fathah, di sini ada tanda harokat fathah yang berdiri, itu hukumnya adalah mad asli. Kemudian ada tanda dhamma bertemu dengan waw sukun, hukumnya adalah mad tabi'i, dan hi ya mati bertemu dengan alif, itu hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Kemudian di sini juga ada tanda fathah bertemu dengan ya mati, itu dihukumi dengan huruf lin.
Kemudian untuk kata alladzi itu hukumnya adalah huruf alif lam qamariyah. Kemudian ada juga hukum nun mati bertemu dengan qaf, itu hukumnya adalah ikhfa, dan ada ba yang sukun di tengah-tengah kata, itu hukumnya adalah qalqalah sughra. Kemudian di sini ada juga alif lam qamariyah, dan untuk kasra bertemu dengan ya mati hukumnya adalah matobi'i, dan di sini juga ada lagi alif lam qamariyah pada al-ha ini. Kemudian untuk tanda kasra bertemu dengan ya berada di ujung kalimat, itu hukumnya mad arid lisukun. Lanjut ke ayat nomor 4. Di sini ada huruf ha yang memiliki harokat doma terbalik. Itu hukumnya adalah mad sila qasirah, dan huruf mim yang berharokat fathah bertemu dengan alif hukumnya adalah mad tabi'i, dan di sini juga ada alif lam syamsiyah. Kemudian ada huruf mim dengan waw yang masing-masing memiliki harokat fathah yang berdiri, di mana hukumnya adalah mad asli. Selanjutnya untuk harokat fathah yang bertemu dengan alif, hukumnya adalah mad tabi'i, dan di sini juga ada alif lam qamariyah lagi. Lanjut alif lam qamariyah. Kemudian ada lagi alif lam qamariyah. Kemudian ada kasro bertemu dengan ya mati di ujung kalimat. Hukumnya yaitu mad arid lisukun. Lanjut ke ayat kelima. Ayat kelima yang pertama di sini ada tanda fathah yang bertemu dengan huruf alif. Itu hukumnya adalah mad tabi'i. Kemudian ada huruf alif lam yang dihukumi dengan alif lam syamsiyah. Kemudian ada juga huruf mim dengan waw yang masing-masing memiliki harokat fathah yang berdiri. Hukumnya yaitu mad asli. Kemudian ada lagi untuk hukum nun mati bertemu dengan fa, ini hukumnya adalah ikhfa. Kemudian untuk harokat fathah bertemu dengan waw sukun, hukumnya adalah huruf lin. Kemudian untuk nun tasydid itu hukumnya adalah gunnah atau dengung. Lanjut ke alif lam qamariyah. Karena alif lam qamariyah dan mad wajib. Kemudian mad wajib di mana harokat fathah yang berdiri bertemu dengan huruf hamzah yang dihukumi dengan mad wajib. Kemudian ada juga hukum dhamma yang bertemu dengan waw sukun adalah mad tabi'i. Huruf mim sukun bertemu dengan huruf dal, hukumnya adalah izhar syafawi. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan waw, hukumnya juga izhar syafawi. Tanda dhamma bertemu dengan waw sukun, hukumnya adalah mad tabi'i.
Kemudian ada nun mati bertemu dengan fa, itu hukumnya adalah ikfa. Kemudian ada alif lam yang dibaca jelas yang dihukumi dengan alif lam komariah. Pada ala, ini hukumnya adalah mad jaiz munfasil, dan huruf nun yang bertasydid ini hukumnya adalah gunna atau dengung. Kemudian ada alif lam komariah lagi. Setelah itu ada tanda dhamma bertemu dengan waw, itu hukumnya adalah mad tabi'i. Kemudian ada alif lam yang tidak dibaca yang dihukumi dengan alif lam syamsiah, dan ada tanda kasro bertemu dengan ya mati berada di ujung kalimat dihukumi dengan mad arid lisukun. Lanjut kepada ayat yang ke-6. Di sini ada huruf alif lam yang dibaca dengan jelas dan dihukumi dengan alif lam komariah, dan ada juga tanda kasro yang bertemu dengan ya sukun dan dihukumi dengan mad tabi'i. Kemudian ada tanda dhamma bertemu dengan waw sukun dihukumi juga dengan mad tabi'i. Kemudian hukum nun mati bertemu dengan dal itu hukumnya adalah ikfa, dan tanda dhamma bertemu dengan waw sukun hukumnya adalah mad tabi'i. Kemudian lanjut ke tanda fathah bertemu dengan waw sukun, itu disebut dengan huruf lin. Dan untuk huruf ya alif bertemu dengan hamzah hukumnya adalah mad wajib muttasil. Kemudian ada juga kasro yang bertemu dengan huruf ya sukun hukumnya adalah mad tabi'i. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf ain hukumnya izhar, dan tanda fathah bertemu dengan ya sukun dihukumi dengan huruf lin. Dan lanjut ke huruf nun mati bertemu dengan ta hukumnya adalah ikfa, dan untuk tanda fathah bertemu dengan ya sukun hukumnya adalah huruf lin. Huruf mim bertemu dengan ba hukumnya adalah ikfa syafawi. Tanda kasroh bertemu dengan ya hukumnya adalah mad tabi'i. Lanjut ke ayat yang ke-7. Pada huruf dzal di atasnya terdapat tanda fathah yang berdiri, maka hukumnya adalah mad asli. Kemudian ada tanda fathah bertemu dengan waw sukun dihukumi dengan huruf lin, dan tanda fathah yang bertemu dengan ya sukun juga dihukumi sebagai huruf lin. Untuk tanda fathah lagi yang bertemu dengan ya sukun juga dihukumi sebagai huruf lin. Hukum tanwin bertemu dengan ain hukumnya izhar. Kemudian untuk selanjutnya ada nun mati bertemu dengan huruf zal, itu hukumnya adalah ikfa. Mim yang bertasydid ini hukumnya adalah gunna. Selanjutnya ada alif lam yang dibaca dengan jelas dan dihukumi dengan alif lam komariah. Hukum nun mati bertemu dengan ha itu hukumnya adalah izhar. Kemudian ada tanda fathah bertemu dengan waw hukumnya
adalah huruf lin. Lanjut ke tanda fathah bertemu dengan huruf alif, maka hukumnya adalah mad tabi'i. Kemudian lanjut ke nun mati bertemu dengan zal, hukumnya adalah ikhfa. Fathah bertemu dengan waw sukun dihukumi dengan huruf lin. Lanjut ke alif lam yang dibaca dengan jelas, itu dihukumi dengan alif lam qamariyah. Kemudian ada mim mati bertemu dengan ain, itu dibaca dengan izhar. Kemudian ada tanda fathah bertemu dengan huruf alif, hukumnya adalah mad tabi'i. Kemudian ada lagi tanda fathah yang bertemu dengan ya sukun, hukumnya adalah huruf lin. Dan untuk tanda kasroh bertemu dengan ya sukun, ini hukumnya adalah mad tabi'i. Tanda kasroh bertemu dengan ya sukun, hukumnya adalah mad tabi'i. Kemudian ada tanda tanwin bertemu dengan huruf fa, hukumnya adalah ikhfa. Kemudian ada alif lam yang dibaca dengan jelas, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Dan di sini ada juga nun yang bertasydid yang dihukumi dengan gunnah. Kemudian ada lagi tanda kasroh bertemu dengan ya sukun dihukumi dengan mad tabi'i. Lanjut ke tanda tanwin bertemu dengan huruf fa, itu hukumnya adalah ikhfa. Dan untuk alif lam yang tidak dibaca maka dihukumi sebagai alif lam syamsiah. Dan terakhir, di sini ada tanda kasroh bertemu dengan ya sukun dan di ujung kalimat, maka dibaca dengan mad arid lis sukun. Dan itulah tadi bacaan Quran surah Asy-Syura ayat 1 sampai dengan ayat 7 beserta dengan hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.